Di penghujung semua perhitungan, prediksi pasar, dan strategi menabung, ada satu hal yang sering kita abaikan, narasi. Kita percaya bahwa uang adalah angka, bahwa kekayaan adalah saldo, bahwa nilai seseorang bisa diukur dari aset dan penghasilan. Tapi sesungguhnya, di balik semua data dan logika, manusia hidup dari cerita, dan uang tak terkecuali. Kenapa dua orang dengan jumlah uang yang sama bisa merasa sangat berbeda? Kenapa seseorang bisa hidup damai dengan gaji sederhana, sementara yang lain selalu merasa kurang meski penghasilannya miliaran? Jawabannya sederhana, tapi dalam, karena mereka percaya pada cerita yang berbeda. Cerita tentang uang bukan dibentuk oleh angka, melainkan oleh pengalaman masa kecil, ketakutan terdalam, aspirasi tersembunyi, norma sosial yang kita serap sejak kecil. Dan seperti semua cerita, narasi tentang uang bisa dipilih, diubah, dan ditulis ulang. Bab ini adalah ajakan untuk membongkar narasi keuangan yang tak lagi melayani kita, dan menggantinya dengan cerita yang lebih manusiawi, lebih membebaskan, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, uang bukanlah kebenaran objektif, tapi fiksi sosial yang kita pilih untuk percaya. Dan dari cerita itulah, seluruh hidup kita dibangun. Mari kita gali, narasi demi narasi. Dari mana cerita itu datang? Setiap orang memiliki cerita pribadi tentang uang. Dan cerita itu jarang sekali ditulis dengan sadar. Ia lahir perlahan, tumbuh dalam diam, dan akhirnya menjadi kebenaran yang kita yakini tanpa pernah mengujinya. 1. Rumah masa kecil, akar dari segala rasa. Cerita keuangan seseorang hampir selalu bisa ditelusuri ke meja makan rumah masa kecilnya. Apakah orang tuanya sering bertengkar karena uang? Apakah uang dijadikan alat kontrol? Apakah kekurangan uang menjadi sumber rasa malu? Ataukah uang diperlakukan netral, tanpa ketakutan berlebihan? Seorang anak yang tumbuh dengan orang tua yang selalu stres karena tagihan bisa tumbuh menjadi dewasa yang mengaitkan uang dengan kecemasan. Sedangkan anak yang melihat orang tuanya menggunakan uang dengan bijak bisa membangun rasa cukup yang sehat. 2. Pengalaman pertama dengan uang. Pernahkah kamu kehilangan uang jajan dan merasa sangat bersalah? Dihadiahi uang besar saat ulang tahun dan merasa kuat untuk pertama kalinya. Ditolak ketika ingin membeli sesuatu yang penting bagimu. Pengalaman pertama ini bisa menciptakan luka atau kepercayaan. Bisa melahirkan sikap boros karena takut kehilangan, atau sikap kikir karena trauma tak punya. 3. Cerita yang disampaikan lingkungan. Lingkungan sosial juga punya pengaruh kuat. Kita belajar banyak tentang uang dari teman sebaya, yang pamer mainan mahal atau tas baru. Iklan, yang menyamakan harga dengan prestise. Media, yang membentuk impian lewat standar konsumsi. Sekolah, yang lebih mengajarkan ranking daripada kesadaran finansial. Cerita-cerita ini membentuk standar yang kita kejar, seringkali tanpa sadar bahwa itu bukan milik kita, tapi milik sistem. 4. Budaya dan identitas kolektif. Kamu mungkin pernah mendengar, laki-laki harus sukses dan menafkahi. Perempuan jangan terlalu ambisius, nanti tak laku. Orang baik tidak bicara soal uang. Kaya itu dosa. Itu semua adalah cerita yang diwariskan budaya. Tidak semua buruk, tapi banyak yang membatasi. Narasi ini merayap ke dalam pikiran kita dan menetap, bahkan sebelum kita punya penghasilan sendiri. 5. Cerita yang kita bangun sendiri, atau kita warisi tanpa sadar. Ada yang menulis ulang narasinya setelah trauma, misalnya, setelah bangkrut atau jatuh miskin. Tapi lebih banyak orang menjalani hidup berdasarkan naskah lama yang tidak pernah ditinjau ulang. Apakah kamu menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai orang tuamu, lingkunganmu, atau keyakinanmu sendiri? Karena jika tidak disadari, kamu bisa saja mengejar uang bukan karena butuh, tapi karena takut. Mengumpulkan harta bukan karena ingin, tapi karena ingin membuktikan diri. Menyimpan berlebihan karena trauma kekurangan. Maka pertanyaan pentingnya adalah, cerita siapa yang sedang kamu jalani? Setiap cerita memiliki masa berlaku. Ada cerita yang pernah menyelamatkan kita, namun kini justru membatasi. Ada narasi yang dulunya masuk akal, tapi dalam konteks hidup yang berbeda, menjadi beban tak kasat mata. Cerita tentang kekayaan sama dengan kebahagiaan. Narasi ini begitu populer, bahkan terdengar seperti fakta, bahwa semakin banyak uang yang kita punya, semakin bahagia kita akan menjadi. Tapi apa yang ditemukan oleh para psikolog dan ekonom? Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan uang tidak otomatis meningkatkan kebahagiaan.
Yang sering terjadi adalah sebaliknya. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula tekanan, tanggung jawab, dan ekspektasi sosial. Kita bekerja lebih keras untuk membeli hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan, demi menunjukkan, aku juga bisa. Kebahagiaan bukan soal isi rekening, tapi soal persepsi terhadap cukup. Dan cukup adalah perasaan, bukan angka. Cerita tentang kerja keras sama dengan kaya. Kerja keras tentu penting, tapi menjadikan kerja keras sebagai satu-satunya jalan menuju kekayaan adalah cerita yang tak lengkap, dan bisa menyesatkan. Faktanya, banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi tetap hidup pas-pasan. Banyak kekayaan dibentuk dari faktor warisan, jaringan, atau keberuntungan. Kerja keras tanpa arah bisa menghasilkan kelelahan, bukan kemajuan. Narasi ini sering membuat orang merasa bersalah atas kemiskinan yang dialaminya, seolah itu sepenuhnya kesalahan pribadi. Padahal sistem sosial, akses, dan sejarah juga turut membentuk. Cerita tentang hemat pasti kaya. Mengelola keuangan dengan bijak penting. Tapi hemat saja tidak selalu berarti kamu akan mencapai kebebasan finansial. Narasi ini bisa membuat seseorang terlalu fokus menahan diri, merasa bersalah saat menikmati hasil kerja, dan terjebak dalam pola hidup minimalis yang ekstrim, bukan karena nilai, tapi karena ketakutan. Hemat adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah keseimbangan antara hidup hari ini dan hidup di masa depan. Cerita tentang validasi sosial lewat uang. Kita hidup dalam budaya visual yang memuja tampilan. Mobil bagus, gadget terbaru, restoran mewah. Tapi apakah itu benar-benar mencerminkan stabilitas keuangan? Tidak selalu. Banyak orang rela berutang demi mempertahankan citra. Karena narasi yang dipercaya, kalau kamu sukses, harus terlihat sukses. Padahal seringkali, ketenangan finansial justru datang dari gaya hidup yang biasa-biasa saja, tapi tanpa beban. Cerita bahwa uang tidak penting. Sebagian orang, khususnya dari latar belakang spiritual atau idealis, tumbuh dengan cerita bahwa uang adalah sumber masalah. Uang adalah kotor. Bicara uang adalah serakah. Akibatnya, banyak dari mereka menolak belajar tentang keuangan, menganggap perencanaan sebagai sesuatu yang duniawi, dan akhirnya justru hidup dengan kecemasan tersembunyi, karena kebutuhan tidak terpenuhi. Narasi ini perlu diubah, bahwa uang bukan tujuan, tapi alat. Dan seperti alat lainnya, ia bisa digunakan untuk menciptakan kebaikan. Cerita yang dulu menyelamatkanmu, bisa menjadi jebakan di masa kini. Tugasmu adalah menyadarinya, memeriksanya, dan dengan lembut, melepaskannya. Agar kamu bisa menulis ulang cerita yang lebih relevan, dengan realitas hidupmu hari ini. Jika uang adalah cerita, maka kamu adalah penulisnya. Tapi sebelum bisa menulis cerita yang baru, kamu harus menyadari siapa yang menulis cerita lamamu, dan kenapa. Kita sering bertanya, berapa penghasilan ideal? Kapan bisa beli rumah? Investasi apa yang paling cuan? Tapi bagaimana jika kamu bertanya, apa yang membuatku merasa cukup? Apa nilai yang ingin kutanam dalam keputusan finansialku? Siapa yang ingin kutolong jika aku punya lebih? Cerita baru lahir dari pertanyaan baru. Pertanyaan yang tidak hanya menghitung, tapi juga merenung. Kaya tidak selalu berarti punya rumah besar dan mobil mewah. Bisa jadi, kaya versi kamu adalah punya waktu untuk tidur siang tanpa rasa bersalah. Bisa menolak pekerjaan yang bertentangan dengan nilai. Bisa memberi orang tua tanpa takut akhir bulan. Bisa hidup dengan damai, bukan pamer. Tuliskan versi kekayaanmu. Jadikan itu kompas, bukan standar orang lain. Perhatikan kebiasaan finansialmu. Apakah kamu sering belanja impulsif saat stres? Apakah kamu merasa bersalah setiap kali membeli untuk diri sendiri? Apakah kamu selalu merasa kurang meskipun sudah menabung? Itu semua adalah sinyal bahwa ada cerita lama yang masih aktif. Dan kamu bisa mengubahnya, bukan dengan memarahi diri sendiri, tapi dengan mengenali sumber luka itu, dan memberi ruang untuk narasi yang lebih sehat. Kita semua punya narator internal yang berbisik, kamu harus lebih sukses, kamu nggak cukup baik, lihat tuh hidup orang lain. Suara itu seringkali bukan milikmu, tapi warisan. Dan kamu berhak menggantinya dengan suara yang lebih penuh kasih. Aku cukup, aku sedang belajar, aku tidak harus mengejar semua. Cerita yang kamu dengarkan setiap hari, akan menjadi kenyataan yang kamu jalani. Strategi keuangan terbaik bukan yang paling agresif, tapi yang paling kamu. Jika cerita barumu adalah tentang keseimbangan, maka anggaranmu harus punya ruang untuk hadiah untuk diri sendiri.
Rencanamu harus punya waktu istirahat, bukan hanya kerja lembur. Investasimu bisa saja lebih lambat, tapi memberi ruang hidup hari ini. Uang bukan tentang maksimal, tapi tentang selaras. Cerita tentang uang bukan sesuatu yang diwariskan sepenuhnya. Ia bisa ditulis ulang, setiap hari, dengan setiap keputusan. Dan di tanganmu sekarang, ada pena untuk menulis ulang masa depanmu. Cerita bukan hanya milik kita. Cerita juga membentuk orang di sekitar kita. Dan ketika kamu mulai hidup dengan narasi keuangan yang sehat dan sadar, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu, kamu menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk juga berubah. Kamu mungkin tidak sadar, tapi cara kamu berbicara tentang uang memengaruhi anak-anakmu, pasanganmu, teman-temanmu, bahkan rekan kerja. Jika kamu berbicara dengan nada takut, mereka akan belajar takut. Jika kamu bicara dengan syukur dan tanggung jawab, mereka pun akan belajar mencintai cukup. Cerita adalah virus, bisa menyakitkan, bisa menyembuhkan. Kita bisa menjadi generasi pertama yang bicara soal uang tanpa malu, membuat perencanaan tanpa menyiksa, memberi tanpa harus kaya dulu. Ketika kamu menulis ulang cerita uangmu, kamu sedang menciptakan budaya keluarga baru, di mana uang bukan sumber konflik, tapi alat kolaborasi dan kepercayaan. Banyak orang takut memberi karena merasa harus sempurna dulu. Padahal memberi adalah bagian dari cerita, bukan puncaknya. Kamu bisa memberi waktu, perhatian, ide, atau dukungan, tanpa harus menunggu tabungan miliaran. Cerita yang sehat tidak berkata, nanti kalau aku kaya baru menolong. Cerita yang sehat berkata, dengan apa yang kumiliki sekarang, siapa yang bisa aku kuatkan? Bayangkan jika suatu hari, anakmu berkata, orang tuaku bukan yang terkaya, tapi mereka tenang. Mereka cukup, mereka hidup selaras. Cerita itu akan lebih berharga daripada warisan materi yang bisa habis. Karena cerita hidup akan dibawa turun-temurun, dan membentuk generasi selanjutnya. Kamu tidak sendirian, ada ribuan orang di luar sana yang mulai bosan dengan gaya hidup pamer. Yang ingin damai, bukan dipuja. Carilah mereka, buat percakapan, bangun komunitas. Karena ketika satu orang hidup dengan tenang, itu inspirasi. Tapi ketika banyak orang hidup dengan tenang, itu revolusi budaya. Uang adalah cerita, dan kamu bukan hanya bisa menulis ulang cerita itu untuk dirimu sendiri, tapi juga menyebarkan cerita baru yang menyembuhkan banyak orang. Tulislah dengan kasih, jalani dengan sadar, dan bagikan dengan berani. Cerita kita tidak selesai di sini. Ia baru saja dimulai. Setiap perubahan cerita membutuhkan bahasa baru. Kata-kata yang tidak hanya menjelaskan uang, tetapi juga mengubah cara kita merasakannya. Mari kita ubah, dari, berapa pendapatanmu, menjadi, bagaimana kamu menggunakan uangmu untuk hidup lebih bermakna. Dari, pekerjaan bergaji besar, menjadi pekerjaan yang selaras dengan jiwaku. Dari, aku takut miskin, menjadi, aku ingin hidup cukup dan damai. Bahasa adalah fondasi, dan bahasa membentuk dunia, narasi yang membangun ruang aman. Bayangkan jika setiap meja makan dipenuhi percakapan seperti, aku sedang belajar menabung, meskipun belum sempurna. Aku memilih istirahat meski ditawari lembur, karena tubuhku penting. Aku bangga bisa membantu orang tua, meskipun bukan dalam jumlah besar. Cerita kecil ini menciptakan ruang besar untuk tumbuh, tanpa tekanan, tanpa kompetisi. Ketika uang menjadi jembatan, bukan dinding. Uang seringkali memisahkan, tapi dalam cerita baru yang kita bangun bersama, uang bisa menjadi jembatan untuk memahami sesama, alat untuk berbagi kebahagiaan, cermin untuk mengenali nilai diri. Cerita yang sehat bukan hanya menyembuhkan satu orang. Ia membuka jalan bagi orang lain untuk berkata, kalau dia bisa hidup damai dengan uang, mungkin aku juga bisa. Cerita ini bukan milik satu orang. Ini milik kita semua. Mari terus menulisnya. Uang adalah cerita, dan kamu bukan hanya bisa menulis ulang cerita itu untuk dirimu sendiri, tapi juga menyebarkan cerita baru yang menyembuhkan banyak orang. Tulislah dengan kasih, jalani dengan sadar, dan bagikan dengan berani. Cerita kita tidak selesai di sini. Ia baru saja dimulai. Cerita tidak hanya tertulis di kepala atau hati, ia hidup lewat kebiasaan. Lewat keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Kita tidak mengubah hidup hanya dengan merenung. Kita mengubah hidup dengan memilih, lagi dan lagi. Setiap iklan, media sosial, dan percakapan publik membisikkan bahwa kita harus punya lebih. Lebih cantik, lebih cepat,
lebih kaya, lebih banyak. Tapi bagaimana jika kamu memulai revolusi dalam dirimu sendiri, dengan berkata, cukup itu bukan jumlah, itu rasa. Aku tidak harus punya segalanya untuk hidup bahagia. Yang sederhana bukan berarti murahan. Itu pilihan sadar. Menghidupi cukup adalah tindakan radikal dalam budaya yang lapar validasi. Daripada sekadar, aku ingin punya 1 miliar. Cobalah, aku ingin merasa damai saat tidur malam. Aku ingin bisa memberi tanpa takut kekurangan. Aku ingin hidup tanpa utang yang menghantuiku. Angka bisa jadi target, tapi yang membuatnya berarti adalah alasan di baliknya. Narasi baru mengarahkan bukan hanya ke tujuan, tapi ke perasaan yang ingin kita alami. Pernah merasa harus membeli sesuatu karena semua orang di sekitarmu melakukannya, atau merasa tertinggal karena temanmu sudah beli rumah, padahal kamu baru mulai menabung. Itu adalah efek dari cerita kolektif yang tak pernah kita pilih, tapi kita jalani. Cerita barumu bisa berkata, aku hidup di garis waktuku sendiri. Aku tidak berlomba, aku berjalan. Aku tidak perlu membuktikan apapun lewat benda. Hidup yang damai lahir dari keberanian untuk tidak ikut balapan. Coba lakukan ini. Setiap bulan, ajak keluarga berdiskusi. Bukan soal besar uang, tapi besar makna. Tulis jurnal, penggunaan terbaik uangku bulan ini, untuk melatih syukur. Buat budget kebahagiaan, bagian kecil dari uangmu yang khusus dipakai untuk sesuatu yang membuat jiwamu tenang. Tradisi sederhana menciptakan kebiasaan. Kebiasaan membentuk identitas. Dan identitas itulah cerita hidupmu. Uang yang kamu miliki bisa menghidupkan UMKM lokal, membiayai pendidikan adikmu, membantu komunitas yang tak terdengar suaranya. Cerita yang indah bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa jauh dampaknya bisa menjangkau. Cerita yang sehat tidak hanya menenangkan dirimu, tapi juga menggetarkan hati orang lain. Kamu bukan korban cerita lama. Kamu adalah penulis baru yang sedang menggenggam pena dengan sadar. Dan setiap tindakan kecil hari ini, adalah kalimat dalam naskah besar bernama hidup. Lanjutkan, suaramu dibutuhkan, ceritamu penting, dan transformasi itu nyata. Uang tidak pernah benar-benar netral. Ia bukan sekadar alat tukar. Ia adalah bahasa, ia adalah ingatan, ia adalah simbol nilai-nilai yang kita hidupi, atau coba sembunyikan. Sepanjang bab ini, kita telah menelusuri jejak cerita uang. Dari narasi masa kecil yang tertanam diam-diam, sampai suara-suara batin yang kita warisi tanpa sadar, hingga ke keputusan-keputusan hari ini, yang mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya penuh makna. Kini, kamu tahu, kamu punya pilihan. Kamu bisa terus hidup dalam cerita lama, cerita yang dibentuk oleh ketakutan, budaya konsumtif, atau standar sosial yang tak kamu pilih. Atau, kamu bisa menulis ulang. Tidak perlu dramatis, tidak harus sempurna, tidak menunggu kaya dulu, tapi dimulai dari satu keberanian kecil, mengubah cara kamu memandang, merasakan, dan memperlakukan uang. Bayangkan dunia baru yang lahir dari cerita baru ini. Orang-orang tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, tapi untuk memberi makna. Kita tidak lagi bertanya, berapa gajimu, tapi, apakah kamu damai? Anak-anak tumbuh dengan percaya bahwa cukup itu indah, bukan memalukan. Dan kamu, ya, kamu, adalah bagian dari narasi itu. Cerita uang bukan tentang lembaran rupiah. Ia tentang nilai, bukan tentang saldo tabungan, tapi tentang arah hidup. Dan cerita terbaik bukan yang membuatmu terlihat hebat, tapi yang membuatmu merasa utuh. Jadi tulislah ceritamu sendiri, dengan keberanian, dengan kasih, dengan jujur. Karena ketika kamu berubah, duniamu ikut berubah. Dan perubahan itu bisa menular. Selamat menulis cerita keuanganmu yang baru. Cerita yang menyehatkan, cerita yang membebaskan, cerita yang membahagiakan. Bukan hanya untukmu, tapi untuk dunia. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita dalam bab ini, jika ada kalimat yang membuatmu berhenti sejenak dan berpikir, jika hatimu berbisik, ini tentang aku, maka kamu sudah memulai perjalanan baru. Tapi jangan berhenti di sini. Bagikan cerita ini ke seseorang yang kamu cintai. Diskusikan bersama pasangan, teman, atau keluargamu, apa cerita uang yang kita percayai selama ini. Tulis ulang ceritamu sendiri, bisa di jurnal, bisa di blog, atau cukup di hati. Dan jika kamu ingin melangkah lebih jauh, jadilah cahaya untuk orang lain yang masih tersesat dalam cerita lama mereka.
Klik like jika kamu merasa tercerahkan. Tinggalkan komentar tentang cerita uang yang paling memengaruhimu, atau cerita baru yang sedang kamu bangun. Dan jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita reflektif lainnya. Karena uang bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi tentang siapa yang hidup paling bermakna. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih sudah membaca, dan ingat, kamu bukan hanya pembaca cerita, kamu adalah penulisnya.